Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, yaitu Bu Neneng Dewi NS. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor! Santet Kelabang untuk keluarga Juragan Beras. Di sebuah kampung terpencil di daerah Garut, yang suasananya masih asri dan hijau, tampak sebuah rumah berlantai 2 yang berdiri megah, menjadi satu-satunya rumah paling bagus di kampung tersebut. Sang pemilik rumah mewah tersebut adalah Pak Fuad, salah satu orang terpandang di kampungnya. Pak Fuad dikenal sebagai juragan beras dan memiliki hektaran sawah. Dia terbilang cukup sukses karena penjualan berasnya sudah tersebar ke Santero Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Sukabumi, bahkan sampai ke kota-kota di luar Jawa Barat. Hal ini wajar sebab usaha yang dikelola oleh Pak Fuad sudah hampir 15 tahun digeluti. Bahkan Pak Fuad pernah jatuh bangun dalam membangun usaha tersebut. Berkat kegigihannya, akhirnya laki-laki berusia 50 tahun itu berhasil mencapai puncak kesuksesannya. Keberadaan Pak Fuad juga sangat menguntungkan warga karena membuka lapangan pekerjaan untuk warga yang membutuhkan. Mereka dipekerjakan sebagai penggarap sawah, pekerja di penggilingan padi, dan juga sebagai penjual beras di beberapa kios beras di pasar yang memang masih sangat tinggi permintaannya di wilayah Garut Utara. Selain dikenal karena kesuksesannya dalam berwirausaha, rumah tangga Pak Fuad dengan Bu Titi istrinya juga jadi panutan warga. Semua itu karena Pak Fuad dan istrinya tampak selalu harmonis dan mesra. Sehari-hari Bu Titi bertugas membantu Pak Fuad dalam mengontrol keuangan atas semua usaha milik suaminya. Memang suami istri itu sangat kompak dan selalu bahu-membahu dalam menjalankan usaha mereka. Pak Fuad dan Bu Titi dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan bernama Bagas yang baru berusia 17 tahun. Saat ini Bagas masih kelas 3 SMA dan tak lama lagi akan jadi mahasiswa. Bagas yang ingin meneruskan usaha kedua orang tuanya bercita-cita ingin kuliah mengambil jurusan pertanian. Seperti halnya kedua orang tuanya, Bagas juga berkepribadian ramah dan suka menolong, tak pernah menyombongkan kekayaan orang tuanya. Pak Fuad juga dikenal dermawan karena suka menyumbang tiap kali ada pembangunan masjid, fasilitas umum, bahkan ia rutin memberi santunan kepada yatim piatu dan janda miskin yang ada di kampungnya. Dia juga tak segan membantu warga atau tetangganya yang butuh pinjaman uang dan tak pernah memberi bunga. Arum, seorang perempuan berusia 30 tahun, sudah mengabdi hampir 10 tahun sebagai pembantu di rumah keluarga Pak Fuad. Pak Fuad sekeluarga selalu memperlakukannya dengan baik, seperti pada keluarga sendiri, sehingga membuat Arum betah bekerja di sana. Banyak warga yang mempertanyakan kenapa Arum masih betah melajang di usianya yang sudah menginjak kepala 3. Padahal
Wajah Arum juga cukup manis, bahkan sudah ada beberapa pria yang datang melamar, malah selalu ditolak halus oleh perempuan berkulit sawo matang tersebut. Saya hanya ingin berbakti seumur hidup kepada keluarga Pak Fuad, karena mereka sudah banyak berjasa dalam hidup saya, ucapnya suatu kali ketika seorang ibu-ibu menanyakan alasan Arum untuk tetap melajang. Warga pun memaklumi alasan Arum tersebut. Mereka menjadi saksi saat Pak Fuad menyelamatkan Arum dari siksaan Pak Darman, ayah tirinya, yang sempat hendak melecehkan, bahkan mau menjual Arum pada seorang juragan domba 10 tahun yang lalu. Pak Fuad dan istrinya yang saat itu membutuhkan seorang pembantu menawarkan pekerjaan itu kepada Arum agar Arum bisa tinggal dengan rasa aman di rumah mereka di bawah perlindungan Pak Fuad. Sementara itu, kehidupan keluarga kakak Pak Fuad, yaitu Pak Haji, justru berbanding terbalik dengan sang adik. Meskipun dulu ketika mendiang orang tua mereka memberikan warisan yang jauh lebih besar untuk Pak Haji, namun laki-laki itu malah menghambur-hamburkannya untuk berfoya-foya dan main judi. Pak Haji sama sekali tidak berminat untuk memanfaatkan semua warisan yang berlimpah tersebut untuk modal usaha seperti yang dilakukan oleh Pak Fuad. Belumlah, sang istri sudah sering mengingatkan Pak Haji agar berhenti main judi, tapi Pak Haji tidak terima. "Sudah, kamu diam saja. Jangan ikut campur. Ini warisan dari kedua orang tua Bapak, bukan warisan dari orang tua kamu. Jadi suka-suka Bapak dong, mau dipakai untuk apa? Faham?" Tandas Pak Haji dengan wajah yang menyiratkan rasa tak suka. Burumlah hanya bisa mengurut dada. Dia tak berani lagi menegur sang suami yang sudah kadung terjerumus lebih dalam. Akibatnya, hanya dalam rentang waktu 1 tahun, semua warisan bernilai ratusan juta rupiah hilang tak berbekas. Apalagi Pak Haji semakin kecanduan judi, kehidupan Pak Haji dan Bu Romlah yang selama ini hidup bergelimang harta dan hidup enak berubah drastis. Hutang menumpuk di mana-mana, bahkan warisan terakhir yang berupa rumah yang selama ini mereka berdua tempati akhirnya disita bank sebab sempat dijadikan agunan oleh Pak Haji. Pertengkaran demi pertengkaran di antara keduanya tak lagi bisa terelakkan. Bu Romlah mulai merasa jengah sekaligus malu sebab setiap hari selalu didatangi oleh para penagih utang. Bukannya merasa bersalah, Pak Haji malah menyalahkan sang istri yang dianggap tak becus membantu suami mencari uang. Sampai suatu kali, Budina, sang pemilik kontrakan, menagih uang kontrakan yang sudah nunggak 2 bulan. Pak Haji pun kelimpungan. Dia pun mendatangi Pak Fuad untuk meminjam uang sebesar 1 juta. Awalnya Pak Fuad tidak keberatan untuk meminjamkan sebab bagaimanapun Pak Haji adalah kakaknya. Tapi lama-kelamaan kebaikan Pak Fuad malah dimanfaatkan oleh Pak Haji. Dia jadi semakin sering meminjam uang untuk berbagai alasan. Untuk beli beras lah, bayar listrik, dan alasan-alasan lain yang sebenarnya hanya dikarang oleh Pak Haji. Padahal uang pinjaman itu akan dipakai lagi untuk modal berjudi. Akhirnya Pak Fuad tahu kebenarannya dan tak mau lagi meminjamkan uang kepada sang kakak. Hal ini tentu saja membuat Pak Haji menjadi berat. "Orang lain kamu tolong, Fuad, tapi aku kakakmu sendiri malah tidak kau tolong. Saudara macam apa kau ini, Fuad? Hah? Biar dapat pujian ya dari warga. Kalau kau ini orang dermawan suka menolong. Cuy." Ucapan penuh emosi Pak Haji pun diakhiri dengan meludah ke tanah. Pak Fuad yang hafal dengan karakter sang kakak yang memang temperamental tidak terpancing sedikit pun. Dia lebih memilih untuk masuk ke dalam rumah, membiarkan Pak Haji yang terus berteriak-teriak. Menjelang pemilihan kepala desa yang baru, banyak warga meminta Pak Fuad
agar ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa dan bersaing dengan Pak Rifki dan Pak Yadi. Pada awalnya, Pak Fuad menolak karena takut tak bisa menjalankan amanah dengan baik seandainya terpilih menjadi kepala desa. Pak Fuad merasa dirinya belum mumpuni untuk menjabat jabatan yang dinilai bergengsi tersebut. Hal ini tentu saja membuat dua calon lawannya, Pak Rifki dan Pak Yadi sumringah karena tahu Pak Fuad adalah lawan tangguh untuk mereka berdua. Akan tetapi, warga yang memang sudah tahu seperti apa karakter Pak Fuad diwakili para tokoh masyarakat di sana terus membujuk Pak Fuad agar mau ikut pencalonan kepala desa yang akan berlangsung 6 bulan lagi. Lama-kelamaan, Pak Fuad pun luluh dan bersedia. Tentu saja semua itu juga atas persetujuan istri dan anaknya. Warga dan para tokoh masyarakat pun menyambut baik keputusan Pak Fuad. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Pak Rifki dan Pak Yadi. Mereka berdua geram dengan bersedianya Pak Fuad ikut pemilihan kepala desa. Sial, kenapa Pak Fuad malah berubah pikiran jadi mau ikut? Saingan buat bapak jadi bertambah satu nih, rutuk Pak Yadi seraya mendengus kesal di depan Bu Tarmi istrinya, lalu mengejakkan tubuh gempalnya ke kursi. Secangkir kopi susu yang dari tadi disajikan panas-panas oleh Bu Tarmi sampai dibiarkan dingin oleh Pak Yadi. Bu Tarmi yang tahu betul karakter suaminya mencoba menghibur dan mendinginkan suasana yang sempat panas itu. Sabar tuh Pak, jangan apa-apa dibawa emosi, nanti malah Bapak sendiri yang rugi. Jangan sampai Bapak sakit gara-gara mikirin masalah ini. Sabar, kata Bu Tarmi dengan suara lembut. Namun, ucapan sang istri dengan suara yang menyejukkan itu tak kunjung meredakan emosi Pak Yadi. Bagaimana Bapak tidak emosi, Bu? Itu Pak Fuad kan awalan nolak dicalonkan warga sebagai kades. Bapak waktu itu sudah lega, karena saingan Bapak hanya Pak Rifki, dan Bapak yakin akan menang kalau melawan Pak Rifki. Tapi Pak Fuad malah berubah pikiran. Bapak kan jadi pusing atuh. Semua rencana Bapak jadi buyar, ucap Pak Yadi dengan wajah kesal. Iya, Ibu tahu Pak, tapi kan menang soal kalah itu sudah biasa dalam sebuah kompetisi. Ya harusnya Bapak mundur aja dari pencalonan. Kalau tahu bakal kalah, daripada rugi waktu sama rugi biaya, saran Bu Tarmi. Pak Yadi mendelik kesal ke arah wajah cantik istrinya yang sudah berusia setengah abad itu. Bukan jawaban itu yang ingin ia dengar dari sang istri. Ya Bapak nggak mungkin mundur lah Bu. Apa Ibu nggak mau jadi ibu kades? Banyak ibu-ibu lain di luar sana yang ingin sekali jadi ibu kades, tapi mereka tidak punya kesempatan. Ibu kalau jadi ibu kades mah bakal banyak yang hormatin, ucap Pak Yadi menyampaikan pendapatnya dengan penuh semangat. Pak Yadi yang terkenal sebagai juragan buah-buahan memang merasa Pak Fuad saingan paling berat dia dalam pemilihan kepala desa nanti. Dia yakin bila bersaing secara terbuka dengan Pak Fuad, sudah pasti dia akan kalah telak. Pak Rifki dan Pak Yadi secara terpisah rupanya sama-sama merencanakan sesuatu yang buruk untuk Pak Fuad meski ditempuh dengan cara berbeda. Pak Rifki hendak menjegal langkah Pak Fuad maju sebagai calon kades dengan menyusun sebuah kampanye hitam, di mana Pak Rifki dan para tim suksesnya akan berusaha menjatuhkan nama baik Pak Fuad dengan memfitnahnya sudah melakukan hal-hal buruk yang melanggar norma dan bisa membuat Pak Fuad dijauhi bahkan dibenci oleh para warga. Bu Listi yang sangat terobsesi untuk menjadi bukades dan selalu memanas-manasi suaminya agar terus maju dalam pemilihan nanti, langsung menghentikan kegiatan menyiram aneka tanaman bunga yang sedang dilakukannya sore itu. Kok bisa gitu ya Pak? Saud Bu Listi seraya berjalan menghampiri suaminya yang baru datang, lalu duduk di kursi depan teras dengan posisi saling berhadapan. Gak tahu Bu, Bapak juga bingung.
Mana sayangan kita Pak Yadi juga sepertinya masih sukar untuk ditumbangkan. Keluh Pak Rifki seraya membakar sebatang rokok. Bu Listi manggut-manggut. Terlihat Bu Listi juga sedang berpikir keras untuk solusi atas masalah pelik yang kini sedang dihadapi suaminya itu. Sebenarnya, Pak Rifki tidak terlalu berambisi untuk mencalonkan diri sebagai kades. Bahkan bisa dikatakan, Pak Rifki cenderung ogah-ogahan untuk ikut dalam pemilihan karena sudah yakin tidak mungkin menang. Namun, Bu Listi yang sudah lama ingin sekali naik pangkat menjadi seorang istri pejabat meski di tingkat desa, terus memujuk Pak Rifki agar mau ikut dalam pencalonan kades itu. Bu Listi berkilah nanti selain kekayaan mereka akan bertambah mengingat besarnya dana desa yang dikucurkan, juga bila Pak Rifki berhasil menjadi kades terpilih, maka prestise keluarga mereka di tengah masyarakat juga akan ikut naik. Bu Listi tidak mau tahu pakai cara hitam sekalipun akan ia jalani. Yang penting ambisinya terpenuhi. Oh, jadi gitu ya. Ibu paham sekarang. Kalau begitu, Bapak nggak perlu khawatir. Udah, biar Ibu yang urus. Bapak tahu beres aja, ujar Bu Listi sambil melempar senyum ke arah suaminya. Maksud Ibu gimana? Tanya Pak Rifki. Pokoknya Bapak teh tinggal duduk manis aja. Biar untuk yang satu ini, Ibu yang urus sampai beres. Tandas Bu Listi. Menjelang kampanye pemilihan kades, suasana desa mulai memanas karena setiap pendukung calon kades saling bersaing untuk menarik simpati. Ada yang melakukan kampanye terang-terangan dengan mensosialisasikan program-program unggulan yang akan diusung setiap calon, tapi ada juga yang memilih jalur dengan diam-diam menghasut warga dengan melakukan kampanye hitam. Ada juga yang menjalankan politik uang dengan harapan semoga uang tersebut bisa membuat warga mau memilih calon jagoannya. Hal yang berbeda justru dialami oleh Pak Fuad. Justru di saat kedua calon kades saingannya, yaitu Pak Yadi dan Pak Rifki sibuk melakukan kampanye, Pak Fuad sekeluarga malah mendapatkan musibah. Pak Fuad dan Bagas sangat terpukul saat Bu Titi tiba-tiba saja meninggal dunia. Pagi itu, mendadak Bu Titi muntah darah. Anehnya, dari muntahan perempuan itu keluar beberapa ekor kelabang yang berukuran cukup besar. Kemudian secara serentak, kelabang-kelabang itu hinggap di beberapa bagian tubuh Bu Titi. Ada yang masuk ke dalam lubang telinga dan hidung, ada yang menggigit kedua matanya, bahkan ada juga yang menyelusup ke pangkal pahanya sehingga Bu Titi menjerit-jerit kesakitan. Saat Bagas dan Pak Fuad serentak berlari ke dalam kamar Bu Titi, tubuh perempuan itu sudah jatuh terkulai di atas pembaringan dengan tubuh berwarna kebiruan. Tubuhnya dipenuhi oleh luka-luka gigitan yang tersebar di beberapa bagian tubuh, yang membuat bapak dan anak itu bergidik ngeri. Tampak beberapa ekor kelabang keluar dari beberapa bagian tubuh Bu Titi kemudian menghilang di balik tembok. Sebelumnya, sekitar seminggu yang lalu, Bu Titi sempat mengalami sakit aneh. Bu Titi yang awal sehat walafiat tiba-tiba saja mengeluh, perutnya terasa sakit hingga membuat Bu Titi menangis sambil berteriak-teriak kesakitan. "Bu, Ibu kenapa?" tanya Bagas yang saat itu sedang menemani sang ibu. "Ibu juga nggak tahu, Gas. Tapi kayak ada benda kecil yang bergerak-gerak di dalam perut Ibu, lalu gigitin bagian dalam perut Ibu," kata Bu Titi sambil meringis kesakitan. Kedua tangannya refleks memegangi perutnya yang terasa semakin sakit. Akibat itu, Bu Titi langsung jatuh tersungkur. Untunglah Bagas dengan sigap segera menyambut tubuh Bu Titi. "Bu, ayo kita ke rumah sakit sekarang juga, biar Bapak nanti nyusul," kata Bagas. Lalu dengan sigap, Bagas mengangkat tubuh Bu Titi, kemudian dia menelpon ambulans. Arum tanpa disuruh segera membawakan tas berisi barang-barang yang mungkin dibutuhkan oleh Bu Titi. Pak Fuad yang diberitahu perihal sakit Bu Titi yang mendadak itu langsung menyusul. Akan tetapi aneh,
Hasil pemeriksaan dokter justru menunjukkan kalau tidak ada penyakit serius yang dialami oleh Bu Titi. Dokter hanya mendiagnosa kalau Bu Titi hanya mengalami kram perut biasa akibat terlalu kelelahan dan kurang minum air putih. Setelah itu, Bu Titi pun sudah diperbolehkan pulang. Anehnya, Bu Titi akan mulai merasakan penyakit anehnya itu kambuh hanya di saat-saat tertentu saja, yakni dimulai setiap habis maghrib dan baru akan berakhir ketika azan subuh berkumandang. Merasa tidak puas dengan hasil diagnosa dokter dari satu rumah sakit saja, Pak Fuad pun membawa Bu Titi ke rumah sakit lain. Namun hasilnya tetap sama. Setiap kali Bu Titi diperiksa ke dokter, justru berdasarkan hasil diagnosa, dokter sama sekali tidak menemukan penyakit apa-apa. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Bu Titi yang makin lama makin memprihatinkan. Perutnya makin membesar. Padahal Bu Titi sedang tidak dalam keadaan hamil. Rasanya memang kecil kemungkinan Bu Titi bisa hamil lagi mengingat usianya. Bu Titi pun hanya bisa terbaring lemah di atas ranjang, tak lagi bisa beraktivitas normal. Untung ada Arum yang selalu setia menemani dan menjaga sang majikan, karena Pak Fuad sibuk mengurus pekerjaan dan Bagas juga sibuk dengan urusan kuliahnya. Makasih Arum, kamu sudah mau menjaga istri saya yang sedang sakit. Saya tidak tahu bagaimana jadinya bila tanpa bantuan kamu, kata Pak Fuad suatu kali dengan wajah menyiratkan rasa terima kasih. Sama-sama Pak, ini memang sudah menjadi tugas saya. Saya ingin berbakti pada keluarga Bapak dan Ibu selama hidup saya, untuk membalas budi baik Bapak kepada saya. Timpalnya dengan suara bergetar, wajahnya tertunduk, tak berani menatap ke arah wajah Pak Fuad. Sayangnya, meski Arum begitu telaten ikut membantu merawat Bu Titi, kondisi kesehatan beliau malah semakin memburuk. Puncaknya, setelah hampir 2 minggu menderita sakit yang tak wajar, Bu Titi pun akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Pemandi jenazah bahkan mengaku kesulitan untuk memandikan jenazah Bu Titi karena dari setiap lubang di tubuhnya terus-menerus mengucurkan darah tiada henti. Disusul keluarnya puluhan kelabang berukuran sedang yang merubungi jasad Bu Titi sehingga sempat membuat pemandi jenazah merasa ketakutan sehingga pada berlarian. Tapi setelah Ustadz Rizal turun tangan dan membacakan doa, kelabang-kelabang itu pun menghilang, entah kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang hendak mengkafani jenazah Bu Titi merasa kesulitan karena harus berkali-kali mengganti kain kafan tersebut. Sebab kain kafan itu langsung berubah menjadi warna merah karena berlumur darah yang terus-terusan mengucur dari tubuh Bu Titi. Namun untungnya, semua itu bisa berakhir setelah Ustadz Rizal kembali diminta warga untuk turun tangan. Kasihan sekali Bu Titi ini. Dia jadi korban santet mematikan. Sayangnya sudah terlambat untuk ditangani. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa almarhumah dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin, gumam Ustadz Rizal. Namun tidak semua warga percaya dengan pemikiran sang Ustadz. Justru bisik-bisik sebagian warga di belakang punggung keluarga Pak Fuad malah mengembuskan kabar lain yang tak kalah mengejutkan. Saya mikirnya yang dialamin sama Bu Titi itu bukan santet ya, tapi kayaknya dia dijadikan tumbal pesugihan sama Pak Fuad, kata seorang ibu-ibu yang baru melayat ke rumah duka. Nah itu dia Bu, saya juga mikirnya begitu. Kan Pak Fuad kekayaannya bukannya berkurang malah nambah terus. Saya dengar-dengar belum lama Pak Fuad itu baru beli 1 hektar sawahnya Pak Ramlan yang dari desa sebelah itu. Habis itu beli kios beras milik Haji Mirat yang mau bangkrut. Harga sawah 1 hektar sama kios kan mahal banget. Uangnya dari mana coba? Timpal ibu-ibu yang ada di sebelahnya. Lalu keduanya buru-buru meninggalkan rumah mendiang Bu Titi ketika melihat Pak Fuad yang sedang menatap ke arah mereka. Akan tetapi kabar tak sedap itu terus berembus kencang. Di warung kopi,
pos ronda, warung, bahkan masjid, tak henti-hentinya warga membicarakan hal ini, sehingga perlahan namun pasti nama baik Pak Fuad pun perlahan terkikis. Akan tetapi, tak satu pun warga berani bicara langsung. Mereka hanya berani membicarakan itu di belakang. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, terdapat sebuah gubuk sederhana beratap rumbia. Di sana tinggal seorang dukun yang terkenal sakti dan cukup disegani di wilayah Garut Utara. Namanya Ki Madun. Di dalam kamar ritualnya, Ki Madun sedang duduk bersila sambil berkomat kamit membacakan mantra. Perlahan, Ki Madun membuka matanya seraya mengusap-ngusap dadanya dengan kedua tangan. Masih dengan membacakan mantra khusus yang sepertinya adalah mantra untuk penyembuhan luka dalam. Tak lama kemudian, keluar asap dari dalam dada Ki Madun hingga membuatnya sempat terbatuk-batuk kesakitan, lalu kembali memuntahkan darah kental berwarna hitam. Ya, itu adalah akibat serangan balik dari Ustadz Rizal yang tadi sempat membantu mentalkin mendiang Bu Tidi. Kurang ajar. Siapa orang yang sudah berani membalikan serangan mematikan jarak jauh milikku? Lancang, kata Ki Madun. Sebelumnya, Ki Madun sengaja dibayar oleh seseorang untuk mengirimkan santet kelabang kepada Bu Titi. Orang itu berani membayar mahal atas jasa yang diberikan oleh sang dukun. Baginya, yang penting keluarga Pak Fuad bisa dihancurkan. Untuk beberapa saat, terdengar suara geraman dari bibir Ki Madun yang membuat bulu kuduk merinding. Jelas itu bukanlah suaranya, tapi berasal dari salah satu suara jin perewangan yang selama ini mendiami tubuhnya. Ki Madun menggelepar-gelepar dengan mata membeliak dan mulut megap-megap, disusul suara erangan kesakitan yang begitu menyayat hati. Bruh! Tubuh Ki Madun tiba-tiba ambruk dengan posisi terjungkal seperti orang yang sedang sujud dan bagian depan kepala membentur lantai. Tapi aneh, meski kepalanya terbentur cukup keras, tapi sama sekali tidak mengeluarkan darah apalagi luka-luka, bahkan lecet pun tak ada. Tak lama berselang, muncullah asap pekat berwarna merah menyerubungi seluruh tubuh Ki Madun hingga kepalanya sempat mengeluarkan asap seperti ada bagian tubuh Ki Madun yang terbakar dari dalam. Bau gosong seperti ada benda terbakar pun memenuhi kamar ritual. Kemudian, semua ritual pembuangan sisa racun tenaga dalam itu pun diakhiri dengan sebuah teriakan keras Ki Madun yang seperti melepaskan sesuatu dari dalam mulutnya. Ajaib, sebuah benda berbentuk gulungan kawat berduri tajam sebesar kepalan tangan orang dewasa keluar meloncat begitu saja dari dalam mulut Ki Madun. Lalu asap pekat berwarna merah tadi spontan menyambarnya, menggulung perlahan membentuk sebuah putaran. Lalu terdengarlah suara ledakan yang cukup dahsyat. Ki Madun kembali jatuh tersungkur, kali ini dengan posisi terentang. Sesaat setelah suara ledakan tersebut terdengar dan gulungan kawat berduri tadi terlempar jauh, berubah menjadi serpian-serpian kecil sebelum terbakar. Ki Kelabang Hideng, datanglah, aku memanggilmu, ucap Ki Madun yang perlahan bangun dan memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. Tak lama kemudian, muncullah sesosok makhluk besar setinggi atap berwujud mirip seekor kelabang namun berukuran sangat besar. Sosok menakutkan itu berjalan merayap dengan ratusan kaki yang mempercepat langkahnya. Bentuk kakinya mirip dengan kaki manusia, namun jumlahnya mencapai ratusan hingga membuat siapapun yang melihat jadi bergidik ngeri. Warna tubuhnya yang coklat kekuningan terlihat samar di ruangan yang sangat minim penerangan tersebut. Itulah sosok yang bernama Ki Kelabang Hideng. Dalam bahasa Sunda, hideng artinya hitam. Sosok yang merupakan salah satu jenis santet mematikan yang dimiliki oleh Ki Madun.
Dulu, Ki Madun berhasil mengalahkan sosok Ki Kelabang Hideng dalam sebuah pertempuran gaib yang berlangsung di puncak Gunung Guntur. Sebuah pertarungan gaib yang cukup menguras ilmu kanuragan sang dukun. Sejak itulah, Ki Kelabang Hideng mengabdi pada Ki Madun dan sering membantu Ki Madun saat mengirimkan santet kelabang ke para musuh dan lawan-lawan Ki Madun. Semua korban akan tewas mengenaskan dengan tubuh membiru serta bekas gigitan di seluruh bagian tubuh. "Ada apa Ki memanggil saya? Apakah ada lagi manusia yang harus saya habisi nyawanya?" tanya Ki Kelabang Hideng seraya mengatupkan kedua tangannya sebagai pertanda hormat pada Ki Madun. "Aku sengaja memanggil Ki Kelabang Hideng karena aku ingin kau menyantet seseorang. Targetnya saat ini adalah seorang pemuda bernama Bagas. Awas, jangan sampai salah sasaran. Kalau tidak, tubuhmu akan aku lemparkan ke dalam kawah Gunung Guntur," ancam Ki Madun. "Baik Ki Madun, sekarang juga saya akan laksanakan perintah," kata sosok Ki Kelabang Hideng yang langsung menghilang dari hadapan Ki Madun. Sementara itu di tempat lain, Bagas setelah menunaikan ibadah sholat maghrib pamit pulang lebih dulu dengan alasan capek dan mengantuk. Sedangkan acara tahlilan hari pertama mendiang ibunya sudah dilaksanakan tadi sesudah sholat asar. Bagas pun sampai di kamarnya. Udara yang dingin di luar begitu menusuk tulang hingga terbawa sampai ke dalam kamar. Bagas memutuskan untuk langsung tidur. Sejenak, suasana hening karena hampir semua warga juga sudah terlelap di buai mimpi. Di luar, suara jangkrik makin nyaring terdengar. Sesekali, Bagas menggaruk-garuk kaki dan menepuk pipinya yang tiba-tiba digigit nyamuk dan menimbulkan rasa gatal yang sungguh mengganggu. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkuran Bagas yang menandakan ia sudah tertidur pulas dan masuk ke alam mimpi. Sayangnya, bukan mimpi indah yang dialami Bagas, melainkan sebuah mimpi buruk yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bagas merasa ada sebuah benda kecil tapi hidup merayap di bagian kaki, tangan, wajah, dan kepalanya. Dan benda kecil itu juga merayap menyelusup masuk ke dalam selimut yang sedang dikenakannya. Makin lama, Bagas merasakan benda-benda kecil yang merayap itu semakin banyak, seakan memenuhi seluruh tubuhnya. Bahkan ada yang masuk ke dalam telinganya dan menggigit gendang telinganya sehingga membuat Bagas terpekik kesakitan. Dia refleks memegangi telinganya, lalu ia pun terbangun. "Astagfirullah, kelabang, kelabang!" Bagas spontan berteriak histeris saat sadar. Kini ada puluhan kelabang tiba-tiba sudah mengerumuni sekujur tubuhnya. Bahkan telinga dan hidungnya mulai mengucurkan darah segar dengan rasa sakit luar biasa setelah dimasuki lalu digigit oleh hewan berbisa tersebut. Bagas langsung meloncat dari atas kasur. Niatnya hendak lari keluar kamar untuk menghindari serangan dari para kelabang. Tapi langkahnya langsung terhenti saat di depan pintu sudah berdiri sesosok makhluk tinggi setinggi atap dan wujudnya mirip dengan seekor kelabang raksasa yang ukurannya puluhan kali kelabang biasa. Bagas hanya bisa diam ketakutan, ditambah puluhan kelabang gaib itu jumlahnya malah semakin banyak. Dan kini mereka bukan hanya merayap di sekujur tubuh dan kepala sampai mata kaki, tapi juga mulai menyemut memenuhi isi kamar yang ditempati oleh Bagas. Mulut Bagas terasa terkunci, dikalahkan oleh rasa takut luar biasa. Padahal dia sempat ingat untuk membaca ayat kursi, namun untuk membuka mulut pun dia tak kuasa. Hatinya terlalu dikerangkeng oleh rasa takut. Dia juga khawatir kelabang-kelabang gaib itu akan masuk ke dalam mulutnya bila sampai membuka mulut. Bagas harus kembali menahan rasa sakit karena tubuhnya bukan hanya dirayapi tapi kini juga digigiti hingga badannya mulai terasa panas dingin akibat racun dari gigitan mereka.
Sosok kelabang raksasa yang kini berdiri memandang Bagas dengan tajam dan tatapan penuh nafsu membunuh adalah sosok Ki Kelabang Hideng, salah satu jin perewangan Ki Madun yang memang diperintahkan mengirim santet kelabang untuk Bagas. "Jadi kamu yang bernama Bagas? Rupanya kau masih anak ingusan," kata sosok Ki Kelabang Hideng. Wajah Bagas mendadak pucat, rasa takut kian dalam menjajah dirinya. Saat Bagas tanpa sadar membuka mulut untuk berteriak meminta tolong dari sang ayah yang berada di kamar sebelah, tiba-tiba 5 ekor kelabang gaib sekaligus tiba-tiba sudah merayap masuk ke dalam rongga mulutnya. Bagas hanya bisa terpekik kesakitan, tapi teriakan itu tanpa suara. Air matanya turun membanjiri kedua pipinya. Bagas pun mulai tak bisa menahan keseimbangan tubuh. Kondisinya sudah semakin lemah akibat banyaknya racun yang sudah masuk ke dalam tubuh dan juga pembuluh darahnya. Tak lama kemudian, Bagas pun ambruk. Tubuh kurusnya yang mulai membiru akibat sengatan ribuan kelabang itu pun akhirnya jatuh ke lantai. Bagas langsung tewas di tempat dengan mata melotot dan kepala berdarah karena terbentur lantai kamar. Darah perlahan mengalir dari hidung, telinga, mata, dan tentu saja kepalanya. Sosok Ki Kelabang Hideng melihat Bagas yang kini tewas langsung tertawa puas. Terdengar suara tawanya memenuhi kamar. Setelah itu sosoknya menghilang. Hati Pak Fuad semakin hancur ketika mendapati anak semata wayangnya meninggal dengan tragis. "Bagas, kenapa kamu tega ninggalin Bapak, nak?" Ratapnya sambil kedua tangannya meremas tanah kuburan Bagas yang masih basah dan bertabur aneka bunga segar. Semua kebahagiaan laki-laki itu seperti direnggut paksa dari kehidupannya. Belum lagi tuduhan demi tuduhan keji mulai ditujukan padanya dari sebagian besar warga yang dulu begitu mengeluh-elukannya. Ibarat kata, sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang kini dialami oleh Pak Fuad. Arum yang setia berdiri menemani sang majikan, tampak kedua matanya juga sembab akibat menangis. Di antara isak tangisnya, Arum juga sempat menghibur Pak Fuad agar bersabar. Sayangnya, kematian Bagas dan duka mendalam yang dialami oleh Pak Fuad sama sekali tidak membuat warga merasa simpati padanya. Sebaliknya, kini mereka malah menunjukkan sikap antipati kepada laki-laki yang pernah begitu dihormati. Orang yang sudah tega numbalin anak sama istrinya sendiri tidak pantas untuk dihormati, kata seorang warga dengan suara lantang. Betul, kampung kita kan terkenal agamis dan memegang teguh nilai-nilai agama, malah jadi ternoda oleh perbuatan syirik dari Pak Fuad, sahut warga lain dengan menunjukkan wajah emosi ke arah Pak Fuad. Arum yang mendengar langsung ucapan kedua warga tersebut langsung menegur. "Kenapa kalian jahat sekali? Majikan saya masih berduka, malah kalian tuduh yang bukan-bukan," tegurnya sambil menatap tajam ke arah mereka. Tapi mereka tidak membalas, malah melengos meninggalkan pemakaman umum. Para tokoh masyarakat bersama warga akhirnya sepakat untuk menghabisi Pak Fuad secara beramai-ramai. Laki-laki itu dianggap sudah mengotori kampung dengan tindakannya yang melakukan praktek pesugihan yang menumbalkan anak dan istrinya sendiri. Arum mencoba menghentikan aksi warga yang beramai-ramai hendak membakar rumah mewah milik sang majikan. Bahkan tubuhnya kini sudah terikat di sebuah tiang dengan kondisi babak belur setelah sempat diajar oleh beberapa warga. Akan tetapi tubuhnya yang kurus tak bisa menghalau puluhan warga yang sudah terlanjur dikuasai emosi. "Bakar!" Sebuah teriakan keluar dari mulut seorang warga mencoba memprovokasi. Ucapan warga itu langsung disambut oleh riuhnya suara warga lain yang mengiyakan. Suasana begitu mencekam, sedangkan Arum terus menangis memanggil-manggil nama sang majikan. "Kalian jahat, kalian bukan manusia. Pak Fuad tidak bersalah, lepaskan, kalau tidak saya akan lapor polisi," teriak Arum. Bukannya berhenti,
Salah seorang ibu-ibu malah memberi isyarat pada ibu-ibu yang berada di dekatnya untuk memegangi tangan Arum agar jangan sampai berlari menghampiri tubuh Pak Fuad yang sudah dalam kondisi terikat di atas tiang bambu. Dalam kondisi kedua tangannya dipegangi oleh dua orang ibu-ibu, Arum terus mengutuk para warga yang sudah bertindak kejam tanpa adanya bukti. Hanya dalam waktu singkat, obor sudah dipegang oleh para warga, bahkan ada yang sudah membawa jerigen berisi bensin. Ya, mereka benar-benar sudah bertekad hendak membakar Pak Fuad hidup-hidup. Sampai akhirnya tiba-tiba Ustadz Rizal muncul ditemani oleh dua santri dari pesantren miliknya. Astagfirullahaladzim, hentikan tindakan kalian. Pak Fuad tidak bersalah, dia korban fitnah. Saya punya buktinya, kata Ustadz Rizal dengan suara lantang. Suasana sontak berubah hening. Suara riuh warga kini tak lagi terdengar. Pak Fuad yang sudah dalam kondisi pasrah dan putus asa menatap ke arah Ustadz Rizal dengan mata berkaca-kaca. Setelah Pak Fuad dilepaskan, Ustadz Rizal pun mengajak warga berkumpul. Rupanya Ustadz Rizal bersama kedua santrinya baru saja pulang dari kediaman Ki Madun. Di sana beliau sempat bertarung mengadu ilmu kanuragan dengan sang dukun. Ustadz Rizal bisa mengetahui kalau santet kelabang yang merenggut nyawa Bu Titi dan Bagas berasal dari Ki Madun karena beliau sempat diserang oleh sosok Ki Kelabang Hideng atas perintah Ki Madun. Tapi Ustadz Rizal bukanlah lawan sebanding hingga sosok Ki Kelabang Hideng akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dibuang ke alam jin oleh sang Ustadz. Lalu meluncurlah pengakuan sosok itu kalau dia diperintahkan oleh Ki Madun. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit sampai menguras energi murni dari Ustadz Rizal, akhirnya beliau berhasil melumpuhkan Ki Madun. Ada orang yang membayar Ki Madun dan orang itu masih warga kampung kita, ucap Ustadz Rizal. Pak Fuad yang kondisinya sedikit membaik meski tubuhnya masih lemas mencoba menebak-nebak siapa pelakunya. Siapa orangnya Ustadz? Apakah Aji, kakak saya? Tanya Pak Fuad. Ustadz Rizal menggeleng. Lantas siapa Pak Ustadz? Apakah Pak Rifki dan Bu Listi? Soalnya mereka begitu berambisi ingin menyingkirkan saya. Kembali Pak Fuad bertanya. Ustadz Rizal masih menggeleng. Pelakunya adalah Arum. Diam-diam Arum sudah lama menaruh hati pada Anda Pak Fuad. Makanya dia ingin menyingkirkan istri dan anak Anda agar dia bisa leluasa menggantikan posisi mendiang Bu Titi, ucap sang Ustadz. Arum yang tidak menyangka kalau semua perbuatan jahatnya terendus, wajahnya sontak berubah pucat. Rasa takut, malu dan marah mengaduk-ngaduk hatinya. Takut giliran dia yang kali ini akan diamuk oleh warga. Arum langsung berlari ke arah hutan yang memang lokasinya tak jauh dari tempat itu. Arum tidak mempedulikan diri meski harus membelah malam dengan bertelanjang kaki. Sementara di belakangnya para warga yang murka mulai mengejar. Sesampainya di bibir hutan, Arum segera bersembunyi di bawah pohon mahoni. Perempuan itu bersembunyi di situ. Suasana hutan yang gelap cukup membantu persembunyian Arum. Namun dia tidak menyadari kalau ada seekor ular sanca berukuran besar yang sedang kelaparan perlahan turun dari atas pohon. Kemudian hanya dalam satu gerakan cepat ular sanca itu melilit Arum. Terdengar jerit kesakitan dari bibir Arum, tapi tidak berlangsung lama sebab tak lama kemudian tubuhnya sudah dililit dengan ketat sehingga Arum pun mati lemas dengan kondisi tulang belulang di tubuhnya remuk. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Waduh, santet kelabang, ngeri banget ya santet kelabang ya. Dimunculin kelabang gitu ya, dari apa dimasukin seluruh lubang, serem banget ya. Dan baru tahu nih saya nih model santet jenis kelabang kayak begini. Dan bagaimana di sini ternyata pelakunya adalah Arum. Waduh, diam-diam dia sayang sama Pak Fuad, cinta sama Pak Fuad, dan ingin menyingkirkan istri dan anaknya supaya dia bisa memiliki seutuhnya. Jadi sangkain dari ini ya, dari para pesaing kepala desa itu atau dari kakaknya yang suka main judi itu, yang dikasih pinjem duit tapi
duitnya buat main judi lagi, buat tambahin modal judinya. Waduh, ternyata ini dilakukan oleh orang terdekat yang selama ini sudah dianggap baik oleh Pak Fuad. Ya itu teman-teman ya, kadang kita nggak nyangka justru orang terdekatlah orang yang paling jahat. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya, bukan berarti kita dekat sama orang atau orang terdekat kita musuh, ya jadi paling jahat. Enggak, ini nggak semuanya. Tapi intinya sih memang agak-agak ini aja ya, ketika ada orang lain di dalam rumah tuh, walaupun dia pembantu, tapi apalagi statementnya udah ngeri banget tuh, di umur 30 tahun terus dia bilang, saya mau menyerahkan hidup saya untuk keluarga Pak Fuad. Waduh, di situ udah aneh, bin ajaib ya. Jadi intinya harus waspada dari situ. Dan ayo kita ambil hikmah yang baik aja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan terima kasih kepada Bu Neneng atas kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan yang punya komentar, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.